Bismillahirrahmanirrahim. Halo Mas Mbak E. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal dari saya, Mas Gondrong 212. Oh iya, ini adalah motovlog pertama saya. Jadi kalau banyak kekurangan dan kesalahan, mohon saran dan kritik ditulis di kolom komentar. Pada kesempatan ini, 26 Maret 2023, saya akan San Mori ke Selo. Itu kebetulan Gunung Merapi kelihatan. Alhamdulillah cuacanya cerah. Semoga sampai nanti juga cerah. Oke, kalau begitu kita langsung saja. Let's go. Sudah memasuki kota Boyolali yang terkenal dengan sebutan kota susunya. Nah, sebelah kanan ini pasar kota Boyolali. Depan itu monumen New Zealand atau susu tumpah. Nah, di depan itu tampak simpang siaga atau dikenal warga Boyolali dengan sebutan simpang kuda. Ayo tebak ada berapa kudanya? Bisa tulis di kolom komentar. Wisata Kerajinan Tumang, Patung Irung Petruk, Selo, Magelang. Kita lurus. Ini namanya perempatan Surowedanan. Ya masih masuk kawasan wisata Merapi Merbabu, Selo. Ya, ini jalannya sudah mulai menanjak. Ini tumben hari Minggu anak-anak pada nggak San Mori. Biasanya jam-jam segini tuh udah banyak lalu lalang anak-anak motor Boyolali dan kota Solo sekitarnya itu pada San Mori ke Selo. Padahal baru jam 7.20. Tadi saya dari rumah sekitar jam 7 kurang dikit. Apa karena puasa ya? Jadi nggak pada San Mori. Kebetulan ini alhamdulillah udah dapat 4 hari puasa ini. Mudah-mudahan full sampai 1 bulan penuh. Amin amin. Wah, ini mau gowes ke Selo kayaknya itu tadi bapaknya. Oh iya Mas, kebetulan saat ini saya menggunakan kamera Ycam. Saya beli itu tahun 2017 kalau nggak salah. Masih satu paket tuh 1,5-an. Dan nggak pernah, bukan nggak pernah, jarang dipakai. Soalnya malu. Jadi kemarin-kemarin tuh sering bepergian motoran sama teman-teman ke Jogja, ke Bromo, ke Pangandaran. Ya cuman foto-foto aja. Nggak sempat kita pakai video-video kayak gini. Wah, Merapi cerah itu masih mengeluarkan asap. Dan kebetulan action cam Ycam saya ini kemarin barusan saya minta bantuan temen untuk masangin mix eksternal. Kalau saya sendiri terus terang nggak bisa nyolder. Pasti kalau nyolder hasilnya malah ngerusakin Ycam-nya. Jadi kemarin mikir-mikir, daripada kamera nggak kepake ini, coba-coba iseng-iseng
jadi motovlogger. Kemungkinan nggak cuman motovlog atau motoran aja kalau kita ngerekamnya. Mungkin kalau pas ada acara apa gitu kita tetap usahakan ngerekam ya mas ya. Tuh Gunung Merbabu depan mata. Oke, kita lanjut, let's go. Magelang, Jogja lurus ke kiri Pesanggerahan Praci Moharjo. Stadion Kebogiro ini adalah stadion taraf internasional milik Kabupaten Boyolali. Ya baru 2 tahunan ini kalau nggak salah. Koreksi kalau saya salah. Tuh Merbabu, wih indah bener. Dulu waktu SMA sih saya sering naik ke Gunung Merapi, ke Merbabu. Kalau ke Merapi saya malah pernah sampai ke puncaknya, jadi ke puncak Garuda. Tapi ya fotonya waktu itu masih foto-foto pakai kamera yang model klis, belum digital kayak sekarang. Dan kemungkinan besar udah rusak juga klisnya. Kalau ke Merbabu paling sering naik ke Merbabu, tapi belum pernah sampai ke puncak. Mentok ke Sabana ngecamp. Kalau enggak ya cuma sampai di base camp di desa terakhir di Genting Taru Batang. Cuman tidur di situ. Paginya teman-teman pada turun dari puncak, kita ikut turun. Gitu aja sih. Alhamdulillah cuacanya cerah ini masih. Beberapa hari ini hujan terus kalau siang. Moga aja ini nanti tidak. Wah ini kayaknya juga San Mori ke Selo ini. Wah ini ada pegawai jos sendirian. Saya dulu waktu pandemi juga sering gowes sendirian pakai Polygon Strada 6. Ya naik sini meskipun naik di ini Cepogo ini kadang-kadang saya tuntun. Terus terang nggak kuat masih, dengkulnya ngoplok-ngoplok. Tinggi juga loh ini. Tuh Merapi di balik Gunung Bibi kelihatan masih mengeluarkan asap sulfatara. Udah hampir 1 bulanan ini erupsi terus menerus Merapi ini. Kalau kata orang-orang zaman dulu mungkin Merapi punya gawe gitu kali ya. Merbabu juga indah. Ini kita memasuki kawasan Cepogo, dikenal dengan pasar sayurnya. Lah sebelah kanan ini pasar Cepogo yang baru masih. Dulunya lapangan sepak bola di Cepogo, terus dialihfungsikan menjadi pasar Cepogo. Pasar Cepogo yang lama sudah dirobohkan, sudah diratakan, cuman belum tahu mau buat apa. Tuh Merapi. Jadi Merapi itu ada mitos masih. Itu sebelah timurnya Gunung Merapi itu kan ada kayak gunung kecil tuh. Nah itu namanya Gunung Bibi. Gunung Bibi itu sejarahnya atau mitosnya itu bibinya Merapi. Jadi kalau seumpama Gunung Merapi meletus itu
nggak bakalan ke arah timur, nggak bakalan melompati Gunung Bibi karena pamali katanya gitu, walau alam. Cuman kalau untuk abunya tetap sampai ke Boyolali kalau pas arah angin ke timur. Lah ini bekas pasar Cepogo yang lama, nggak tahu mau buat apa, udah dikasih patok-patok, mungkin dibuat alun-alun gitu kali. Nah ini juga namanya pasar sayur Cepogo. Jam segini sepi, kalau rame itu malah malam hari, jam 11 sampai hampir subuh itu rame-ramenya. Orang pada kulaan dari Cepogo bawa ke Solo, ke Wonogiri, Jogja, Semarang gitu, masih merbabu depan mata. Indah banget. Kapan-kapan pengen naik lagi ke Merbabu, ngajak temen, ngajak istri ya kan. Kemarin sempetnya sih waktu akhir-akhir ini naiknya ke Gunung Andong. Kita berangkat siang, paling cuman 2 jam kita nyampe puncak, ngecamp, paginya turun. Ini jalannya udah mulai berkelok-kelok, nanjak dan berkelok-kelok. Jadi kalau mau naik ke Selo, diusahakan motor atau mobil dalam keadaan fit. Wah ini longsor ini. Soalnya beberapa hari ini Boyolali diguyur hujan deras terus, siang sampai malam. Nah ini juga ini di bawah Irung Petruk. Nah ini namanya Erong Petruk. Tikungannya dinamakan tikun Erong Petruk. Apa karena bentuknya kayak memanjang huruf U gitu, kayak Erong Petruk mungkin. Nah ini para pegoes sudah sampai Erong Petruk, udah setengah perjalanan mau sampai Selo. Gunung Merapi. Dulu pernah waktu saya goes itu pas erupsi Merapi 2000 berapa ya, ada sih fotonya. Waktu itu saya menggunakan Strava soalnya, jadi ketahuan jarak yang saya tempuh, tujuan yang saya tempuh, sama foto-fotonya kerekod semua. Coba nanti saya buka ini apa namanya, sos itu kayak speedometer buat goes, murah sih tapi ya multifungsi. Nah sebelah kanan ini Cimory, Cepogo Cispak. Cimorinya Boyolali, baru diresmikan Desember kemarin sih. Udah buka itu udah rame, cuman saya belum pernah masuk. Tiketnya kalau nggak salah 20.000,
Kalau untuk all wahana ya, atau apa itu namanya, itu 40.000 kayaknya. Wih, semakin dekat semakin indah Gunung Merbabu. Sebentar lagi kita sudah sampai di Selo. Kemungkinan nanti tujuan pertama di ini Simpang PP, Simpang Pakubuwono ke 11 kalau nggak salah. Habis itu kita naik ke New Selo. Habis dari New Selo eh, kita coba ke Dukuh Stabilan ya, desa tertinggi di Gunung Merapi kalau nggak salah. Bisa diralat atau di ini kalau salah di kolom komentar. Kawasan objek wisata The Mahesa. Oh iya, di Selo ini beberapa tahun terakhir sejak pandemi kemarin banyak sekali bermunculan kafe-kafe. Jadi kalau menurut saya sih sudah terlambat, nggak kayak daerah ini Tawangmangu terus Kopeng itu dari dulu kayak homestay, terus apa namanya, tempat makan kafe itu banyak. Kalau Selo itu baru beberapa tahun ini, sekitar 3 tahunan ini. Nggak tahu, mungkin investornya baru melirik Selo gitu kali ya. Ini kita sudah memasuki kawasan wisata Selo, Gunung Merapi, Gunung Merbabu. Selo itu kecamatan, salah satu kecamatan di Boyolali. Nah, ini nanjak jalannya. Ini saya menggunakan motor PCX 160. Ya punyanya ini sih. Jadi ya disyukuri aja, alhamdulillah. Oh, ini anak-anak pada San udah pada turun ini. Jadi apa saya yang kesiangan ya? Tapi ya enggak juga. Kalau ke Selo itu soalnya deket, paling cuman nggak nyampe 45 menit, setengah jam tuh kalau ngebut itu kita sudah sampai di Selo kalau ngebut. Tapi ini tadi kita jalan santai ya, setengah jam lebih kita, 45 menit. Oh, ini bekas longsor ini. Kalau longsor jalur ini ketutup, soalnya ini akses satu-satunya
menuju ke Magelang, jalan alternatif Solo Boyolali Magelang. Jadi kalau nggak mau muter lewat Jogja ya kita lewatnya sini. Pemandangannya indah ya, meskipun jalannya berkelok-kelok naik turun, tapi nggak nyesel kalau lewat sini. Pemandangannya yang indah itu soalnya. Tuh Merapi. Tuh banyak tempat ngopi di Selo sekarang. Nah ini biasanya masjid para pendaki pada stay dulu sebelum naik ke Merbabu. Lah ini simpang PB 6, simpang Pakubuwono 6, bukan 11 masih. Keliru saya. Lanjut aja ya. Langsung kita menuju itu New Selo. Kelihatan nggak kalau dari kamera? Kalau dari mata visual sih kelihatan New Selo. New Selo itu tepatnya di desa terakhir sebelum pada naik ke Gunung Merapi. Jadi desa base campnya pada naik ke Gunung Merapi. Nanti kita lihat. Nah kita nanti itu ke arah Ketep Magelang ya, tapi sebelumnya kita mau ke ini dulu, ke New Selo, ke Joglo Merapi. Kita belok ke kiri. Base camp Gunung Merapi, Gardu Pandang, New Selo, Joglo Mandala Wisata. Nah tuh Merapi, gagah perkasa. Oh ini Joglo Mandala Wisata. Bismillah, semoga kuat nanjak. Kalau yang ini masih enak, kalau udah mau nyampe di apa namanya New Selo-nya itu nanti nanjaknya hampir 45 derajat, nikung. Ada yang bisa baca itu enggak? Tulisan Jawa. Kalau saya udah lupa sih. Kalau ada yang bisa, silahkan tulis di kolom komentar. Oh ada loket 3000 tapi nggak ada yang jaga, kita lurus saja. Apa mungkin bukanya loket jam 8 kali ya, jadi belum di ini tarikin retribusi. Nah tuh Merapi. Merapi tak pernah ingkar janji. Alhamdulillah kesempatan ini cuacanya cerah, mendukung pembuatan motovlog pertama saya. Alhamdulillah. Nah, ini udah nanjaknya udah mulai sekitar berapa ya ini, 15-20 derajat. Nah ini base camp, registrasi, naik terus ini. Udah ini desa terakhir di Selo sebelum kita naik ke Merapi. Cuman ini nggak boleh, udah beberapa tahun ini ditutup untuk pendakian ke Merapi. Ya karena Merapi sering watuk istilahnya ya, erupsi. Wah itu kabutnya udah mulai turun.
Nah, ini kita naik. Nah, ini kita nanjak. Bismillah. Sampai juga kita di New Slow. Nah, itu di samping bangunan itu tempat kita arah mendaki. Kalau ingin mendaki. Nah, merbabu dari sini kelihatan indah, cerah. Udah banyak anak-anak San Mori, plat AB, AB, Jogja. Oh nggih, pinten, Pak? Oh nggih. New Slow. Tekan plat H, anak CB. Lanjut perjalanan, kita turun. Kita harus hati-hati waktu turun. Harus menggunakan engine brake juga. Oh, itu bagus. Kabutnya mulai turun. Kita lanjut ke daerah Tlogolile, Dukuh Stabilan. Itu juga desa yang paling dekat dengan puncak Gunung Merapi. Mumpung cuacanya cerah. Merbabu nggak kelihatan. Selamat jalan Dukuh Pelalangan. Oh, mungkin tadi tulisan aksara Jawanya itu kata-kata selamat datang kali ya. Mungkin. Magelang ke kiri, Boyolali ke kanan. Jadi kita ambil ke kiri ya masih. Soalnya kita mau ke arah Tlogolile. Nanti kalau sempat kita ke Ketep sekalian. Kabutnya udah mulai turun. Aduh, udah nggak kelihatan masih Gunung Merapinya. Kabutnya udah datang. Moga-moga nanti waktu kita sampai di Tlogolile, di Dukuh Stabilan, kabutnya udah hilang. Wah, ini udah mulai dingin.
Nah, biasanya dari sini itu view Merapi kelihatan bagus. Ini sayangnya ketutup sama kabut. Gardu Pandang, Desa Lencoh, homestay Gardu Pandang. Nah, ini biasanya kalau kita foto di sini, wisata Desa Lencoh ini, view-nya belakang itu Merapi. Cuma ini nggak kelihatan. Lagian saya juga udah terlalu sering foto di situ, jadi kita lanjut aja. Oh iya masih. Ini nanti kan video motovlog pertama saya ya. Jadi saya tuh caranya ngedit nanti belum mahir, ya belum bisa. Jadi paling cuman tak sambung-sambung gitu aja. Nggak ada efek-efek gimana atau dikasih apa atau apa. Ya mungkin untuk selanjutnya kalau ada saran dan kritik bisa saya perbaiki. Wah itu kelihatan tuh ketepas kecil dari sini. Ketepas tuh juga Gardu Pandang. Kalau dari kamera sih nggak kelihatan mungkin. Nah ini jembatan cinta namanya. Di depan itu ada kelihatan gunung. Kalau nggak salah itu ya Gunung Sumbing. Kalau nggak salah. Tuh ada air terjunnya kecil. Air terjunnya ini ngalirnya kalau pas hujan, musim hujan. Kalau nggak musim hujan kayaknya nggak ngalir. Jalannya nurun berkelok-kelok. Ini turunannya curam. Kita memasuki Desa Jerakah.
Nah, ini kita habis dari Pasar Jerakah tadi, kita turun. Itu nanti ada pertigaan kecil. Kita ambil yang lurus, jangan ambil yang ke kanan. Kalau ke kanan kita arah ke Ketep Magelang. Ya, kita masuk ke lurus saja, kita masuk ke arah ke Desa Kelakah, Tlogolele. Itu kelihatan Ketepas dari sini. Dulu saya pernah ke sini ke Dukuh Tlogolele waktu erupsi Merapi 2000 berapa ya waktu itu? 2020 kalau nggak salah. Itu saya bersama komunitas saya BNB, Berbagi Nasi Boyolali, menyalurkan bantuan nasi bungkus ke Desa Tlogolele. Tapi waktu itu kita kesininya naik mobil. Kalau pakai motor saya baru kali ini. Ini jembatan apa namanya? Yang tahu silahkan tulis di kolom komentar. Wah, alhamdulillah Merapi kelihatan lagi, meskipun dikit. Kalau memasuki di perkampungan, di pegunungan khususnya, itu di pinggir-pinggir tegalan sawah, tegalan ya bukan sawah, tegalan ini, kebun-kebun gini, kita selalu mencium aroma pupuk alami. Pupuk alami itu ya bisa dari kotoran hewan, sapi biasanya. Jadi kayak mungkin teletong, nah itu dijadiin pupuk, pupuk organik atau apa namanya itu. Iya mungkin. Ralat kalau saya salah. Nah ini kita lurus saja ke Kelakah Dhuwur. Oh, ke arah Magelang. Sudah lupa saya, ini pakai map menuju ke desa stabilannya. Ini jalannya kecil, jadi kalau papasan mobil sama mobil itu mungkin salah satu harus mepet minggir. Padahal ini jalur untuk truk pasir juga ini. Turunan lagi, turun Nikung Curam. Ini dulu kayaknya sungai aliran lahar dinginnya Merapi. Iya.
Oke, kita lanjut lagi. Jalannya naik. Bentar lagi kita nyampe di Gapura Dukuh Stabelan. Moga-moga cuacanya cerah, Merapinya kelihatan. Kita belok kiri. Kalau lurus tadi kita itu ke arah Magelang, Blabak Mungkit tembusnya kalau nggak salah. Nah, ini kita nanjak terus. Lima menit lagi kita sampai. Sekitar 1,8 kilo. Aduh, sayangnya Merapi ketutupan kabut masih. Tapi ya nggak apa-apa. Niatnya kesini kita ke Dukuh Stabelan. Kalau melihat keindahannya Merapi itu bonus. Wah, itu Merbabu ketutup sama awan juga. Jalannya bergelombang, rusak dikit sih. Stabelan Takaran belok kiri. Untung ada papan petunjuknya. Ya kalau enggak pun saya pakai peta. Ini jembatan apa namanya? Tikungannya L. Langsung naik curam. Kita belok ke kanan.
Wah, naik terus ini. Itu punggung Merapi kelihatan dikit. Ayo, kamu bisa diandalkan PC ku. Nah, itu perlahan awan kabut yang menyelimuti Merapi bergerak. Oke, akhirnya sampai juga kita di Dukuh Stabilan. Wah, ini banyak anak-anak Samori sampai sini. Dukuh Stabilan. Oke. Kita lanjut lagi. Wah, itu kelihatan tuh puncak Merapinya. Dukuh Stabilan. Bentar. Ambil foto dulu. Dulu, Pak. Oh, lang gitu. Padahal mau saking arah berlali cerah deh, wow. Kita lanjut ke Ketep, itu kelihatan Gunung Merapinya bagus. Gunung Merbabu juga. Boten tok, boten sampun. Ajeng pindah teng Ketep. Monggo, monggo. Ya, itu gunung apa ya? Bagi yang tahu bisa tulis di kolom komentar. Sebelah sana itu apa gunung, kalau Gunung Ngaran nggak mungkin. Apa ya, Sindoro Pasumbing itu kali ya. Oke, kita lanjut ke Ketep. Pak, ke Gardu Pandang Ketep. Itu kelihatan dari sini itu. Gardu Pandang Ketep. Kalau visual mata kelihatan, kalau dari kamera kurang tahu. Lah, ini kita sampai di pertigaan tadi yang dari Pasar Jerakah. Merapi kelihatan. Setelah kita pergi, malah awannya juga ikut pergi. Kita belok ke kiri, arah ke Magelang. Kita ke Ketep baru jam 8.40. Nah, ini kayaknya batas wilayah kabupaten antara Boyolali dan Magelang. Kita masuk ke Desa Wonolelo, Kabupaten Magelang. Sawangan, Magelang. Nah, itu
Merapi kelihatan. Nah, ini tempat istirahat Wonolelo. Cuman kalau menurut saya nggak banyak yang beristirahat di sini. Di Wonolelo sendiri eh, ada air terjun yang namanya Gedong Kayang. Itu bagus, itu view-nya, air terjunnya itu langsung Gunung Merapi juga. Di samping itu ada juga dulu waktu saya SMA itu pernah kemah, jadi ada bumi perkemahan di Wonolelo sini, Gedung Kayang. Nah, kalau ke kiri itu kita nanti ke air terjun Gedung Kayang. Kalau lurus kita ke bumi perkemahannya. Kita ke kanan, ke arah ke Selamat datang kawasan agropolitan Merapi Merbabu, Kabupaten Magelang. Itu udah kelihatan ketepas. Borobudur 27 kilo. Belapak Magelang lurus, wisata ketepas. Kita putar arah ke kanan. Ya. Nah, dari tikungan ini kita maju ke Ketepas itu langsung posisinya naik masih. Merapi udah ketutup lagi puncaknya. Nah, itu Ketepas. Puncak Merapi juga ketutup awan lagi. Nah, ini pintu masuk Ketepas. Ada sini bisa, lewat yang depan juga bisa. Cuman kita nggak akan masuk. Kita niatnya cuman San Mori. Udah sampai di Ketep, ya udah kita putar balik pulang, tidur puasa. Kalau di sini kelamaan nanti hawanya lapar.
Ketepas ya itu. Oke, cukup sekian video motovlog pertama saya, San Mori dari rumah menuju ke Selo dan ke Ketepas. Kalau banyak salah mohon saran dan komentarnya. Sampai jumpa di motovlog Mas Gondrong 212 berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.